Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini. Kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri dalam rangka Jamiah Tahlil Rotinan, yaitu malam Rebo. Kita semua ini mengucapkan puji syukur alhamdulillah, matur kesuwun terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah. Kita semua ini pada malam hari ini kita sehat walafiat semua, sehingga bisa menghadiri dalam rangka Jamiah Tahlil. Jamiah Tahlil ini barusan selesai, entar diisi tausiah beberapa menit. Dalam tausiah ini temanya yaitu adalah jimat. Jimat ini adalah di dalam kitab Nurjati dan kitab Pancarurip Sejatine Urip. Pada malam hari ini kedua kitab itu entar menerangkan di dalam temanya yaitu jimat. Pada malam hari ini kita semua ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman, dalam keadaan keyakinan tentang perjalanan di dalam Jamiah Tahlil. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Karena bila tidak ada keyakinan di dalam hati kita, di dalam perjalanan kita untuk menghadiri di Jamiah Tahlil ini, mana mungkin bisa hadir di dalam Jamiah Tahlil ini. Faktor yang utama bisa hadir di sini ini karena keyakinan kita. Karena di Jamiah Tahlil ini penuh barokah dari Gusti Allah. Judulnya yaitu di dalam tausiah ini adalah jimat. Jim jareji jenjemi atine manusianya. Mim jaberma maknanya Muhammad. Tetes jet ing perjalanan tabiat manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Kita semua ini mendekati bulan-bulan puasa. Bulan-bulan puasa ini dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam yang ada di dalam dunia ini.
Kita semua ini harus menjalankan tentang ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lain di bulan puasa ini. Karena kata orang-orang yang besar, kata orang-orang para alim ulama yang besar, itu di dalam bulan puasa itu memiliki barokah-barokah yang berlipat ganda. Pahala-pahala itu yang berlipat ganda. Itu kata para alim ulama yang besar-besar. Tapi kalau di kitab saya, yaitu ibadah-ibadah atau barokah-barokah, itu hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti yang tahu. Bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan gus-gus, bukan buya-buya, bukan habaib, bukan para imam. Yang tahu tentang barokah, yang tahu tentang dilipat gandakan, itu adalah hakiki, haknya Gusti. Karena di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip, lalu di kitab Nurjati, yaitu dalam Ainun ing satuhune pangeran kang berhak, segala sesuatu urusan-urusan ibadah, urusan-urusan hablum minallah, itu semuanya Gusti yang tahu, bukan umat manusia, bukan seluruh para alim ulama yang ada di dalam dunia ini. Kita semua ini harus berpikir di dalam jimjareji, jenjemi atini manusianya. Yang bisa menjenjemi atini manusianya itu adalah tidak ada lain, yaitu adalah Sang Pencipta, adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Umat manusia titel apapun itu tidak bisa, karena di dalam Mem Jaber maknanya Muhammad. Titelnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa menjenjemi atine manusia urip iku. Karena di dalam jim jareji jenjemi atine manusianya, seorang nabi pun tidak bisa menjenjemi hati umat manusianya. Yang bisa itu adalah Sang Pencipta, adalah Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam ibadah-ibadah ini yang utamanya yaitu tentang perjalanan tabiat manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesa. Karena di dalam tasjid ing perjalanan tabiat manusia urip iku, tabiat manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesa, telung perkara. Kalau bahasa Cirebonnya, kalau bahasa nasionalnya, yaitu ada 3 macam watak umat manusia. Watak umat manusianya itu di dalam dunia itu ada 3 macam tentang bentuk wujudnya dan sifatnya dan wataknya. Karena di dalam tasjid ing perjalanan tabiat manusia urip iku, lalu tasjid ing perjalanan sifat-sifat manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesa. Lalu huruf B tentang badannya, yaitu B tasjid ing perjalanan Gusti Allah nyiptaaken badan manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesa. Pada malam hari ini menerangkan tentang di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip dan kitab Nurjati, tentang badannya, tentang tabiatnya, tentang sifatnya umat manusianya itu semuanya ada 3 perkara sifatnya, yaitu anu bagus, anu bener, anu blesa. Sebagus-bagusnya manusia urip iku bagus lan merusuh bentuk wujudnya. Sebenar-benar manusia urip iku pas bentuk wujudnya. Sebelesak-belesake manusia urip iku kurang. Kita semua ini di dalam dunia ini semuanya yaitu memiliki 3 perkara semua. Titelnya Nabi 3 perkara. Titelnya sahabat
tiga perkara. Titelnya para aulia atau wali atau para alim ulama atau kiai atau ustadz atau gos-gos atau buya-buya atau habaib atau para imam, semuanya memiliki tiga perkara semua, yaitu bagus, benar, belesa, tentang bentuk wujudnya, tentang bentuk wataknya, tentang bentuk sifatnya. Semuanya ada tiga perkara semua. Itu udah takdirnya, udah kodratnya umat manusianya itu ada tiga perkara. Benar atau tidak para jamaah? Kalau jamaah jawabannya benar, saya entar pertanyakan sebabnya apa umat manusia seluruh dunia, titel apapun itu semuanya ada tiga perkara para jamaah. Sekali lagi jawabannya kurang jelas. Jawabannya, kok kenapa seluruh umat manusia titel apapun itu wataknya, sifatnya, bentuk wujudnya itu ada tiga perkara semua. Saya pertanyakan, saya pertegas, sebabnya apa para jamaah? Alhamdulillah, sesepuh kita ini jawabannya tegas. Udah takdir kodratnya umat manusia. Jamaah juga jawabannya tegas. Tegas takdir kodrat umat manusia. Berarti penerangan-penerangan saya ini udah masuk di memori para jamaah sehingga bisa menjawab. Titelnya Nabi itu ada tiga perkara. Bagus, benar, belesa, tentang wujudnya, wataknya, sifatnya, semuanya itu udah ditakdirkannya, udah dikodratkannya umat manusianya itu seperti itu. Jadi tidak bisa berubah-ubah tentang sifat, watak, wujud. Kalau wujudnya sebagus-bagusnya manusia urip iku bagus lan merusuh, bentuk wujudnya itu real dan nyata. Bahwa umat manusianya itu ada yang seperti Arjuna, dipastikan itu ada. Lalu Gusti Allah menciptakan pas bentuk wujud umat manusianya itu benar, bentuk wujud umat manusianya itu pas. Jadi bentuknya itu pas-pasan bentuk manusia. Kalau tentang kurang bentuk wujud umat manusia itu ada yang kurang kakinya, atau kurang jarinya, atau kurang telinganya, atau kurang matanya, itu dipastikan ada. Gusti Allah menciptakan makhluk namanya manusianya itu tidak selalu sempurna. Pasti ada kekurangan, pasti pas bentuk umat manusianya. Dan yang paling bagus sempurna urip itu bentuk wujudnya bagus lan merusuh, itu ada. Jadi ketiga macam bentuk umat manusianya itu dipastikan ada. Lalu sifat watak itu dipastikan ada. Sifat baik ada, sifat bagus ada, sifat kurang juga ada. Watak baik ada, watak buruk ada, watak kurang juga ada. Jadi kesifat, watak, bentuk wujud di diri umat manusianya itu ada di dalam seluruh dunia ini. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, jawabannya benar. Bila benar, sebabnya apa? Seperti itu para jamaah. Kan bingung jawabannya. Barusan menjawab sesepuh kita dan para jamaah menjawab karena udah takdir kodratnya. Sebenarnya jawabannya seperti itu tetap.
Karena umat manusianya itu bentuk wujudnya itu ada 3 macam. Bentuk wataknya juga ada 3 macam. Bentuk sifatnya juga ada 3 macam. Kita semua ini udah ditakdirkan, udah dikodratkannya ada 3 macam semua. Karena bentuk wujud dan sifat dan watak itu semuanya 3 memilikinya. Karena kita semua ini sedang menjalankan di dalam lam tasjid ing perjalanan jalan. Pada malam hari ini kita semua ini sedang menjalankan jalan. Karena sebentar lagi bulan puasa. Kita ini akan menjalankan tentang ibadah. Gusti Allah udah mengasih jalan. Di dalam lam mati Gusti Allah gawe dalan. Lam tasjid ing perjalanan jalan. Gusti Allah itu memerintahkan terhadap makhluk-makhluknya melalui utusan-utusannya, yaitu harus menjalankan ibadah-ibadah yang dituju oleh utusan-utusan Gustinya, yaitu seorang nabi. Nah, nabinya itu menyuruh umatnya, pengikutnya, yaitu untuk menjalankan ibadah. Bulan puasa ini sebentar lagi udah di depan mata. Kita ini akan berlomba-lomba melakukan ibadah. Kata ulama-ulama besar, itu di dalam bulan puasa itu penuh berkah dan penuh barokah dan penuh magfirah. Itu kata ulama-ulama yang besar. Kalau di dalam kitab Pancorep Sejatin Urip, kalau kitab Nurjati tidak seperti itu. Bulan itu sama, hari itu sama, tahun itu sama. Hari dipastikan memiliki pahala-pahala atau magfiro atau barokah. Bulan juga semuanya sama, penuh barokah, penuh magfiro, penuh barokah. Jadi hari dan bulan, tahun itu semuanya sama. Tentang ibadah itu bukan harus bulan puasa saja. Setiap hari pun umat manusia itu memiliki magfirah, itu memiliki barokah, itu memiliki hidayah, itu memiliki pahala. Itu kalau kata ulama. Kalau kata kitab saya, umat manusianya itu bila melakukan ibadah-ibadah itu entar mendapatkan imbalan-imbalan atas perbuatan-perbuatannya. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia yang baik itu bukan di dalam bulan puasa saja. Yang baik itu setiap hari pun, setiap minggu pun, setiap bulan pun itu lebih baik daripada bulan puasa. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan itu yang baik itu bukan adanya di bulan puasa saja. Setiap hari pun semuanya perbuatan-perbuatan itu bila melakukan ibadah itu dipastikan baik. Kebaikan-kebaikan itu letaknya bukan di bulan puasa saja. Kebaikan-kebaikan itu terletaknya itu ada tiap hari, tiap waktu, bukan bulan puasa. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikannya di bulan puasa, entar bulan-bulan yang lain, entar hari-hari yang lain, entar berbuat apa? Apakah tidak melakukan kebaikan? Apakah tidak melakukan ibadah? Berarti tentang ibadah, tentang perjalanan. Berarti para alim ulama itu nilainya itu hanya cuma satu adanya di bulan puasa saja. Karena kebanyakan ulama-ulama yang besar bila bulan puasa itu penuh magfirah, penuh barokah, penuh hidayah. Karena dilipat gandakan kata ulama-ulama.
Kalau kata kitab saya yang tahu dilipat gandakan itu di dalam ain ghain insatuhun pangeran kang berhak. Karena yang hakiki, hak yang pasti penilaian itu dari Gusti, bukan dari umat manusia. Tentang dilipat gandakan itu bukan bulan puasa saja. Hari-hari biasa pun bisa dilipat gandakan. Setiap waktu pun bisa dilipat gandakan. Itu yang tahu itu adalah Gusti Allah, adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia. Umat manusia tidak apapun tidak ada yang tahu tentang penilaian ibadah. Karena sebabnya apa para jamaah? Alhamdulillah jamaah ini menjawabnya ragu-ragu tapi benar. Karena jawabannya karena umat manusia. Benar 100. Karena umat manusianya itu tidak bisa menilai tentang perbuatan-perbuatan ibadah. Yang bisa menilai perbuatan-perbuatan ibadah itu adalah Gusti Allah dan Sang Pencipta. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancarep Sejatine Urip yang menghakiki tentang urusan hablum minallah itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Karena segala sesuatu penilaiannya itu entar yang paling ujung, yang paling akhir itu adalah Gusti, bukan umat manusia. Karena penilaian Gusti itu udah hakiki, hak yang pasti. Karena di dalam alif jabar a ing atase Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti. Urusan hablum minallah dan hablum minanas. Lalu non pasenu ing penunjuke ing saking Gustine, Gusti Allah telah menunjukkan bahwa sayalah penentuan yang akhir, bahwa tentang hablum minallah atau hablum minanas itu adalah Gusti, adalah saya penentuannya, bukan makhluknya. Lalu kapaseku maknanya ujung, yang paling ujung penentuan baik buruknya perbuatan umat manusia itu adalah Gusti Allah dan Sang Pencipta. Karena waktunya jam sekarang jam 10, berarti ujung di dalam tausiah pada malam hari ini. Karena tadinya udah tahlilan lalu diisi beberapa menit tausiahnya. Ini udah berjalan beberapa menit. Jadi saya mengucap ini menepati ucapan saya. Saya tausiahnya yaitu beberapa menit. Ini udah melampaui. Berarti kita semua ini akan mengakhiri di dalam tausiah pada malam hari ini. Bila ada perkataan saya yang kurang pas dan kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya ini umat manusia. Bila perkataan saya ini pas dan benar, berarti ada manfaatnya untuk umat manusia di dalam dunia ini. Saya cukupkan saja tausiah pada malam hari ini. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.